Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Al-Waraqat. Setiap orang-orang berbuat baik, beramal soleh, yang diantaranya itu mengarang kitab, pasti diawali dengan bismillah. Kenapa jadi penting kita mengawali bismillah itu? Yang pertama, iktidaan bi Rasulillah wa iktidaan bi kitabillah. Al-Quran itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, kenapa setiap amal perbuatan yang baik itu harus diniatin karena Allah, dengan atas nama Allah. Santri pada pagi ini bangun mengaji kitab Al-Waraqat. Ketika diniatin karena Allah, maka semuanya ada nilai ibadahnya. Sampai duduk di sini tidak tidur pagi, ketika niatin karena Allah, maka itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Bahkan ibu dan bapak sampean mencari uang untuk bisa ngirim sampean itu, ketika niatin karena Allah itu maka menjadi ibadah. Kemudian yang kelima, keempat apa kelima nih? Keempat itu ketika kita itu bersandar kepada Allah, maka kita itu menjadi kuat. Ketika kita berkata bismillahirrahmanirrahim, maka ketika kita melihat dan mendengar orang tua ketika mengerjakan sesuatu yang berapa jawabannya? Ayo kita bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena ketika kita bersandar kepada Allah, berarti kita bersandar kepada zat yang punya sifat 99. Ketika orang tua sampean mau berangkatkan mondok, sampean tidak punya uang untuk mengirim, apa kata orangnya? Ayo bismillah, karena anak saya mencari ilmu. Karena yakin bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Maka di situ hatinya menjadi tenang. Ketika sampai itu baca kitab, belajar, yakin bahwa sampai akan mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena Allah Al-Alim. Ketika sampai merasa lemah, lemes, bangun pagi, mungkin kesehatannya tidak sempurna, sampean itu tidak ragu-ragu hatinya. Apa? Karena bersandar kepada Allah Al-Qawi, zat yang kuat. Maka orang ketika bersandar pada Allah dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim yang keluar dari hatinya, maka tidak ada keraguan dalam dirinya. Itu kenapa ulama dalam mengarang kitabnya itu diawali dengan bismillah. Yang pertama, mereka mengarang kitab itu atas nama Allah. Kemudian yang kedua, bersandar kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kenapa? Karena kita bismillah dengan minta pertolongan Allah. Jadi sampean ngaji minta pertolongan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Ketika sampean itu ngaji kitab dengan minta bantuan pada Allah, maka insya Allah kamu akan sukses semuanya. Maka karena itu pentingnya bismillah. Amma ba'du, adapun sausi maca bismillah, pahadihi utawi iki, pahadihi maka utawi iki warakutun pira-pira lembaran, qalilatun kang sak titik. Tas tamilu kang mengku apa waraqat ala ma'rifati fusulin, ngatasi ngurip pira-pira fasal min usulil fikih, saking pira-pira usul fikih, yantafi'u kang ngalap manfaat biha kalawan fusul al-mubtadi'u, sapa wong kang ngawiti belajar, wa wairuhu lan sakdiani mubtadi. Jadi katanya
Fahadihi waraqatun qalilatun tastamilu ala ma'rifat fusuli min usulil fiqh yantafi bihal mubtadi wa wayruhu. Katanya musannif, yaitu Imam Ahmad bin Muhammad Ad-Dumyati, ada yang baca Damyati, ada yang baca Dumyati. Tapi yang familiar pada kita apa? Ad-Dumyati. Katanya fahadihi waraqatun, ini adalah lembaran-lembaran. Kalau bahasa sampean apa? Ini makalah. Kalau bahasa sampean itu namanya warakat. Qalilatun, yang lembarannya itu sedikit, tidak banyak. Tetapi apa? Tastamilu ala ma'rifat fusuli min usulil fiqh. Tetapi lembaran-lembaran yang sedikit itu mencakup segala pasal-pasal, mencakup segala bagian-bagian dari ilmu usul fikih. Apa kelebihannya? Yantafi'u bihal mubtadi wa ghairuhu, yang mana kitab atau lembaran-lembaran yang sedikit ini akan bermanfaat pada orang yang baru belajar atau orang yang sudah belajar. Nah, orang yang tidak pernah belajar usul fikih, dia tidak akan pernah memahami Al-Quran dengan benar. Mungkin sampean tahu terjemahannya, tetapi tidak akan tahu pemahamannya. Contoh begini, di Al-Quran itu tentang Homer itu ada 3 ayat. Ayat yang pertama itu hanya menjelaskan bahwa Homer itu tidak baik. Yang kedua, Homer itu tidak boleh diminum ketika dia mau melaksanakan sholat. Yang ketiga, Homer itu tidak boleh diminum sama sekali. Nah, kalau sampean tidak ngerti usul fikih, apa pikiran sampean? Ini milih aja saya. Kalau lagi santai, wah, kayaknya kan nggak mau sholat, pakai ayat yang perbolehkan, lagi tidak mau sholat. Tapi kalau lagi sampean nggak suka, pakai ayat yang haram, kan begitu. Maka karena itu, ketika tahu usul fikih, oh ternyata ada yang namanya nasih dan mansuh. Ada ayatnya menghapus dan ayat yang dihapus. Bagaimana caranya? Oh, ngelihat ternyata kalau idza ta'arudun nasaini au aktsar. Kalau ternyata ada 2 nas, ada 2 teks Al-Quran atau hadis bertentangan dan tidak bisa dikompromikan, maka dilihat. Lihat sejarahnya, mana ayat yang lebih awal turun dan mana ayat yang lebih akhir. Maka ayat yang lebih awal itu dihapus, dimansuhah. Sedangkan ayat yang akhir namanya an-nasikhah. Dari mana kita tahu? Dari usul fikih. Kalau nggak tahu usul fikih, akhirnya apa? Dia berpikir sedikit-sedikit bid'ah. Padahal dalam Islam tidak ada hukum bid'ah. Yang ada itu apa? Wajib, haram, sunnah, mubah, makruh. Kalau diurut, wajib, sunnah, mubah, wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Kemudian ada sahih dan fasid. Itu dalam Islam. Loh, sedikit-sedikit bid'ah. Ini bid'ahnya posisinya apa? Posisi bid'ah haram. Apa posisi bid'ahnya ini? Apa posisinya itu makruh? Apa posisi bid'ahnya itu mubah? Apa posisinya itu wajib? Apakah ada bid'ah yang wajib? Bisa jadi ada. Contohnya, Rasulullah itu tidak pernah menyuruh nulis Quran itu dalam satu mushaf. Tapi dilakukan oleh sahabat Abu Bakar, itu ternyata ditulis satu mushaf. Maka ulama menyatakan bid'ah itu bid'ah wajib. Karena kalau nggak dilakukan itu, Al-Quran bisa hilang, Quran bisa tidak utuh. Itu, maka karena itu menjadi penting kita belajar usul fikih. Nah, apalagi dia itu tidak tahu dengan majaz. Coba was'alil qaryah, tanyakan kepada desa. Gimana caranya suruh tanya kepada desa sampean? Ini akshiru homra, saya meres homer. Masa homer masih mau diperes?
Masih ini pers apa? Anggur untuk dijadikan homer. Loh, kalau dia tidak tahu usul fikih, bagaimana cara memahaminya? Nah, maka Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab itu sangat istimewa dibandingkan bahasa-bahasa yang lain. Apa yang saya hafalkan? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kata Allah, kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, apa? Supaya kamu mikir-mikir. Mohon maaf, saya tidak tahu banyak bahasa asing ya. Tapi saya dibandingkan dengan bahasa Indonesia saja, kan berbeda. Contoh, dalam bahasa Arab itu kalau menunjukkan urutan-urutan, ada yang menggunakan fa, ada yang menggunakan summa. Kalau fa berarti, umpamanya, ja'a Zaidun fa amrun. Ja'a Zaidun summa amrun. Beda kan? Padahal Indonesia terjemahnya sama-sama apa? Kemudian kan. Umpamanya kan yadhabu Zaidun, sayadhabu Zaidun, saufa yadhabu Zaidun. Terjemahan kita sama, akan pergi. Bahasa Arab berbeda. Belum lagi lafalnya. Contoh, kita menyatakan innama yahsyallaha min ibadihil ulama'u. Nah, kalau bacanya salah, berubah artinya. Kalau ini biasanya setelah fi'il apa setelah fi'il? Baru maf'ul. Ini kok lain, setelah fi'il baru maf'ul. Kalau innama yahsyallaha min ibadihil ulama'u, yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Tapi kalau terbalik, ternyata Allahnya menjadi fa'il, ulama jadi maf'ul, innama yahsyalallahu min ibadihil ulama, rusak atau enggak? Allah hanya takut kepada ulama. Rusak kan? Begitu detailnya dalam bahasa Arab itu, dan itu kita bisa pahami ketika kita belajar usul fikih. Itu pentingnya kita belajar usul fikih. Maka kalau nanti sampean hatam belajar usul fikih ini, maka insya Allah sampean ini sedikit banyak akan paham Al-Quran. Maka karena itu katanya musannif di sini, kitab Waraqat, lembaran-lembaran yang sedikit ini mencakup pengetahuan tentang pasal-pasal usul fikih yang bermanfaat pada orang yang baru belajar dan juga orang yang sudah pintar. Wadzalika, dan utawi mengkono lafal usul fikih, ai lafdu usulul fikih, artinya lafal usul fikih mu'allafun, iku kesusun min juz'aini, saking rong juz, mufradaini kang mufrad karuni, minal afradi, saking pira-pira mufrad, al muqabili kang bandingi, litarkibi maring tarkib, lal jam'i ora jama', wa al mu'allafu lan utawi fal mu'allaf, ya ora fudin ta'rif wala fal mu'allaf bima'rifati ma kelawan ngori barang ullafah kang den susun apa minhu saking ma. Wa dzalika ay lafdu usulil fikhi mu'allafun min juz'aini mufradaini minal afradil muqabil tarkibi dal jam'i wal mu'allafu yu'rafu bima'rifati ma ullafa minhu. Tadi kan dibilang bahwa kitab Waraqat ini mencakup tentang pengetahuan yang berkenaan dengan pasal-pasal usul fikih. Lalu apa usul fikih itu? Katanya wadzalika lafdu usulul fikih. Lafal usul fikih itu mu'allafun min juz'aini mufradaini. Ini kesusun dari dua lafal, dari lafal usulun dan lafal al-fikhi. Jadi lafal usul fikih terdiri dari dua lafal, ada lafal usulun, ada lafal fikih.
Di mana lafal usul itu mufrad, lafal itu mufrad. Kan mufrad itu kan ada dua macam nahu. Ada mufrad itu merupakan bandingan pada jamak, ada mufrad bandingan daripada tarkib. Seperti misalnya sibawaihi. Itu apa itu? Tarkib masjid. Nah, kalau Zaidun itu mufrad, kalau sibawaihi itu namanya tarkib. Nah, berarti lafal Zaidun ini merupakan bandingan daripada atau kebalikan daripada sibawaihi. Paham ini ya? Nah, tapi kalau Zaidun dengan Zaidunah, berarti Zaidun ini perbandingan dengan mufrad dengan jamak. Paham sampean? Nah, di sini dibilang mu'allafun min juz'aini mufradaini. Lafal usul fikih ini tersusun dari dua lafal, mu'allafun dan al-fiqh. Dan kedua-duanya adalah mufrad. Tapi yang maksud mufrad ini merupakan perbandingan daripada tarkib. Jadi perbandingan dari tarkib masjid. Bukan perbandingan daripada jamak. Paham tadi ya? Ketika Zaidun itu dibandingkan dengan sibawaihi, itu namanya perbandingan mufrad dengan tarkib. Tapi kalau Zaidun dibandingkan dengan Zaidunah, berarti dibandingkan mufrad dengan jamak. Paham sampean ya? Kemudian wal mu'allafu yu'arrafu bi ma'rifati ma ullafa minhu. Ya, kata-kata mu'allaf itu diartikan yaitu sesuatu yang disusun. Itu menjelaskan mu'allafun. Jadi nama nyusun kan disusun. Coba, sampai kan nyusun kata per kata kan. Mulai susunan huruf per huruf, kata per kata, kalimat per kalimat kan gitu. Kalau bahasa Arabnya itu dari huruf, kalimat, kemudian apa? Jumlah gitu ya. Nah, itu namanya mu'allaf. Fal aslu maka utawi asal alladhi huwa kang utawi lafal asal mufradul juz'i yaiku alladhi huwa kang utawi lafal asal iku mufradul juz'i. Itu khabarnya huwa iku mufradnya bagian al awali kang pertama ma iku barang. Ini khabar dari fal aslu. Ma iku barang yubna kang den bangun alaihi ngatis ma apa wairu sak liyane ma ka aslil jidari kaya asali tembok ai asasuhu artini pondasinya tembok. Wa aslu sejarati lan asali wit-witan ai tarfuhu artini cabangi wit-witan asabiti kang mancep bila arti ing dalam bumi. Di sini fal aslul ladhi huwa mufradul juz'il awwali ma yubna alaihi ghairuhu. Tadi kan lafal usul ada dua, ada usulun, ada fiqhun. Jadi usulul fikhi. Nah, kata-kata usul merupakan bagian yang pertama. Lafal mufrad yang pertama itu apa disebut dengan usul itu adalah lafal aslun. Apa aslun itu? Katanya ma yubna alaihi ghairuhu. Yaitu sesuatu yang lain dibangun di atasnya. Kalau bahasa kita apa bahasa sederhananya? Yaitu yang lain apa dibangun di atasnya atau tempat bangunan yang lain. Di sini contohnya apa katanya? Aslul jidari ay asasuhu. Yakni asalnya tembok apa? Pondasi. Itu namanya asal. Buat bayangkan sampai bangun rumah tidak ada pondasinya,
Ya, roboh kan. Begitupun coba di sini katanya wa aslu jidari aitarfuhu as-sabitu aitarfuha as-sabitu fil ardi. Yang disebut asalnya kayu apa? Berarti bagian yang tertancap ke dalam tanah. Coba sama punya pohon, di bawahnya itu dibuang, roboh kan? Maka di situ namanya asal. Itu menurut bahasa. Wal far'u lan utawi pang alladhi huwa kang utawi al far'u muqabilul asli iku bandingani asal. Ini muqabil itu khabar daripada huwa. Ma iku barang, ini khabar daripada al far'u. Ma iku barang yubna kang den bangun apa ma ala wairihi ngatesak dia ni ma kafuru isyajarati kayak piro-piro pangi wit-witan li asliha marik asal wit-witan wa furu'ul fiqhi lan wa furu'i ya dikafuru'i wa furu'il fiqhi lan piro-piro pangi fikih li usulihi maring usul fikih. Katanya wal far'ul ladhi huwa muqabilul asli ma yubna ala ghairihi. Fara yang merupakan kebalikan daripada asal itu adalah sesuatu yang dibangun pada yang lain. Jadi kayak ini, tembok ini dibangun mana? Di atas pondasi. Kayak kayu itu mesti dia di atas akarnya. Itu yang dimaksud dengan furu'. Atau fikih, jadi ada usul fikih atau furu'ul fikih. Maka furu'ul fikih itu artinya apa? Cabang daripada fikih. Saya jelaskan tentang ada usul fikih, ada furu'. Jadi begini, di dalam istilah itu ada usul fikih, ada furu'ul fikih. Nah, kalau furu'ul fikih itu adalah masalah fikih yang ulama beda pendapat, masalah yang sifatnya ijtihad. Itu namanya furu'ul fikih. Contohnya begini. Apakah seorang suami ini nyentuh istrinya batal wudunya atau tidak? Itu namanya, katanya Imam Syafi'i wudunya batal. Kata Imam Ahmad, menyentuh istrinya selama tidak syahwat tidak batal. Dari mana kita tahu itu? Karena kita tahu banyak hadis-hadis yang menerangkan menyentuh perempuan itu hukumnya batal. Tapi juga ada hadis Nabi Muhammad itu menyentuh istrinya Siti Aisyah. Nah, kalau Imam Syafi'i itu pakai umumul hadis, maka berarti menyentuh perempuan maupun istrinya itu batal. Tapi kalau Imam Ahmad itu berarti tahsis, kalau menyentuh perempuan bukan mahramnya dan bukan istrinya batal. Tapi kalau menyentuh istrinya, kalau tidak syahwat itu batal. Lah, tentang masalah ini batal tidak namanya furu'ul fikih. Siapa yang benar? Ya, kedua-duanya punya dalil. Ya, kalau kita orang NU mesti menyatakan yang batal. Tapi orang yang ketepatan di Arab Saudi maka ikutin yang tidak batal. Tapi jelas secara wudunya beda. Kalau Imam Syafi'i ini wudunya cukup ngusap bagian rambut cukup kan? Famsahu biru'usikum, itu kata Syafi'i ibadahnya ditab'id, enggak apa begini. Tapi katanya Imam Ahmad, famsahu biru'usikum, baknya itu lil ilsaq, harus rata semua. Jadi kalau sampean itu wudunya tidak batal menyentuh istrinya atau istri menyentuh suaminya, berarti sampean wudunya harus rata. Jadi wudunya harus begini, saat baru sampean boleh nyentuh suaminya. Nah, tapi kalau wudunya begini, ngelakuin kayak anak pondok itu kayak set akela itu, maka harus wudunya harus ikut batalnya ikut Imam Syafi'i. Nah,
Orang yang haji atau umroh itu ketika nyampe ke Makkah pasti dia akan mengikuti Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Dia itu kalau bersama dengan istrinya, mesti istrinya letakkan di depan, nggak mungkin letakkan di belakang, hilang di ini itu. Mesti, yang mungkin karena sekarang kan corona ya longgar. Kalau waktu saya haji dengan istri saya ini kan penuh orang, masih letakkan di sini istri saya takut longgar. Begitu penuh dipegang takut lepas itu kan. Kalau lepas repot carinya, gimana cara nyarinya? Iya. Kalau nanti Allah menakdirkan sampean tuh umroh atau haji setelah nggak ada corona, sampean tahu kalau lepas tuh cari teman sulit, coba orang penuh. Gimana cara nyarinya? Ya mungkin kalau sekarang ada teleponnya bisa cari di mana kamu. Coba gitu. Nah mesti begini, mesti nyentuh istri dan juga bisa nyentuh orang lain. Nah maka karena itu, padahal termasuk syaratnya tawaf apa? Harus punya wudu. Seperti sholat, coba bayangkan, begitu mau motor nyentuh orang lain, motor lagi, kan bolak-balik ke kamar mandi ngambil wudu. Nah maka pada waktu itu orang itu menggunakan madhab Hambali yang menyentuh istri atau menyentuh perempuan lain yang tidak dengan syahwat, hukumnya tidak batal. Tapi harus diketahui, harus wudunya ikut Imam Ahmad. Nah yang banyak orang-orang Indonesia itu wudunya pakai Syafi'i, batalnya pakai Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Itu yang kalau yang umroh dengan saya, yang haji dengan saya terangkan, sampean ini ke sini wudunya harus berubah pakai wudunya Imam Ahmad bin Hambal atau wudunya madhab Hambali, karena sampean batalnya ikut Imam Hambali. Kalau nggak begitu, topnya sampean tidak sah. Nah, itu kelihatannya masalah kecil, tapi itu membuat itu rusak ibadahnya. Nah, itu namanya masalah. Itu masalah furu namanya itu, yaitu itu masalah hal yang bukan usul fikih, tapi itu namanya itu masalah furu. Paham ini ya? Wal fiqhu lan utawi fikih alladhi huwa kang utawi lafal fikih al juz'u iku bagian asani kang kaping pindho, kan ada usul fikih ya, kang kaping pindho lahu iku kate lafal al fiqhu maknan utawi makna lawawiyun kang bangsa bahasa wa huwa utawi maknan lugawiyun al fahmu iku paham wa maknan atau ke maknan lugawiyun wa maknan syar'iyun, paham ya? Jadi lafal dua maknan yang ini atau kepada maknan lugawiyun wa maknan lan makna syar'iyun kang bangsa syara' wa huwa utawi maknan syar'iyun ma'rifatul ahkami iku ngurui pira hukum asyar'iyyati kang bangsa syara' allati tariquha kang utawi dalani ma'rifatul ahkam asyar'iyyah al ijtihadu iku ijtihad kal ilmi kaya uru bi annaniyata kalawan satu huna niat fil wudu'i lam wudu iku wajibatun wajib wa annal witra lan satu huna witir mandubun iku sunat wa annaniyata lan satu huna niat puasa Ramadan minal laili saking bengi syartun iku syarat fi shaumi Ramadhanah di dalam puasa Ramadan. Bisa baca Ramadhanah, bisa baca Ramadhanin. Bukan Ramadhani, tapi Ramadan. Kalau Ramadhanah berarti dua ilat, alam dan ziyadah alif dan nun. Ketika itu tidak dibuat alam, maka menjadi Ramadhani.
Nah, itu yang banyak orang bingung, ini bacanya Ramadan apa Ramadhani. Nah, tergantung kamu niatnya apa, sebuah nama bulan, berarti Ramadhana. Tapi kalau Ramadan pada umumnya bukan nama, maka menjadi Ramadhani. Jadi apa? Ejar gelar dengan fathah kalau termasuk apa? Wairu munsharif. Ilatnya apa? Ziyadatul alif wan nun wal alamiyah. Nah, mana sudah. Nah, wa anna zakata, dan saktuhuni zakat wajibatun iku wajib fi malis sabiyin, dalam artane arek cilik. Wairu wajibatin, ora wajib fil huliyin, dalam papais al mubahi kang den wenangaken. Wa annal qatlan, saktuhune mateni bimusaqqalin, kalawan barang kang abot, wajib wajibaken apa al qatlu al qisasah, maring kisos. Wa nahwu dzalika atau ku annaniya ya, wa nahwu dzalika lan sabani mengkono kafi minal masailil khilafi, saking pira-pira masalah kang khilaf ulama, bi khilafi ma kalawan pita barang laisa kang ora ono apa tadiku dalane ma al ijtihadah, iku ijtihad kan ilmi kaya uru bi anna sholawati, kalawan satune pira-pira salat al khamsah kang limo, ini khobarnya apa, isimnya anah tapi apa jamak muannas salim majazi, apa jamak taknis ya, jamak taknis majazi. Sholawat itu kan perempuan, masa perempuan ada sholat itu perempuan atau laki-laki? Ya nggak ada jenisnya, cuman lafalnya lafal perempuan, apa taknis majazi. Alhamdulillah kang limo wajibatun iku wajib. Wa anna riba lan satu wa anna zina lan satu zina muharramun iku den haramaken. Wa nahwu dzalika lan sakfadine mengkul mono kabeh. Yani kal ilmi bi anna sholawati ila akhirih minal masail, saking permasalah al qat'iyati kang pasti, al pasti kang bangsa pasti, wala sama makarin orang arani apa dalik fikhan ing fikih. Fal ma'rifatu maka utai ma'rifah huna ing dalam iki kitab al ilmu iku weru bi makna dzani, kalawan makna ngira-ngira. Jadi di sini menyatakan wal fiqhul ladhi huwal juz'u tsani lahu ma'nan lughawiyyun. Tadi kan bilang bahwa lafaz usul fikih terdiri dari dua kata. Ada kata usul, ada kata fikih. Lah, bagian yang kedua itu fikih, bagian yang pertama kata usul. Tadi kata usul dijelaskan apa usul itu, mayubna alaihi ghairuhu gitu ya. Yaitu adalah sesuatu yang lain dibangun di atasnya. Atau kalau bahasa kita adalah tempat bangunan yang lain. Kemudian ada furu, apa furu itu adalah satu yang dibangun pada yang lain. Nah sekarang fikih, kata usul fikih itu apa? Fikih itu mempunyai dua arti. Ada yang pertama adalah maknan luwawiyun, makna menurut bahasa. Apa makna menurut bahasa di sini? Wahwal fahmu, artinya paham.
Jadi sampean paham dengan ucapan saya itu namanya fikih. Sampean paham baca kitab namanya fikih. Itu menurut bahasa. Sampean tahu masuknya jam 7 itu namanya fikih. Bukan jam 7 masih mau bangun, sudah center, itu gak begitu. Ya. Nah, jadi kalau masuknya jam 6, kita sebelum jam 6 sudah standby. Itu namanya fikih. Itu menurut bahasa. Mana jam fikih mandi ya gitu, mon mandi. Nah, kadang-kadang kalau perempuan itu nggak mandi pakai minyak wangi, itu baunya bau nano-nano. Kalau dari jauh harum, bau mawar, dekat bau jeruk, kecut. Ya, katanya antara mawar dan oren gitu. Nah, ya. Ya. Maka kalau di pondok ini kenapa minyak itu laku? Karena penggantinya mandi gitu ya. Paling mandinya semua gitu ya. Arab. Nah, di sini jadi fikih itu ada maknanya menurut bahasa, ada al-fahmu, paham, ngerti, itu namanya fikih. Tapi dijelaskan wa maknan syar'iyun. Yang kedua punya makna syar'i. Apa makna syar'inya di sini? Katanya ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquhal ijtihadu. Yang disebut fikih menurut syara itu mengetahui hukum-hukum syariat yang cara mengetahuinya itu pakai ijtihad. Mengetahui hukum-hukum syara yang cara mengetahuinya menggunakan ijtihad. Apa ijtihad itu? Kalau diterjemahkan dengan bahasa sederhana, seorang mujtahid mengerahkan kemampuannya untuk mengetahui hukum tertentu. Jadi badul juhudi lil mujtahidi li ma'rifatil ahkam al mahsusati atau al muayyanati. Katanya itu kemampuan yang dimiliki seorang mujtahid dikerahkan sepenuhnya untuk mengetahui hukum tertentu. Itu namanya ijtihad. Itu mujtahid. Siapa mujtahid itu? Dikejar lagi. Itu minimal mempunyai 14 ilmu. Nah, 14 ilmu. Setelah dia beriman dan bertakwa, ilmu pertama yang harus dimiliki adalah ilmu bahasa. Dia harus tahu ilmu sorob, ilmu nahu, ilmu balaghah. Ya, nahu semuanya, sorob semuanya, balaghah semuanya. Nah, setelah itu dia itu harus tahu tentang ulumul Quran. Jadi tentang Quran terus tahu. Ulumul Quran bukan Qurannya, ulumul Quran dia tahu. Lah setelah itu apa? Harus tahu tentang asbabun nuzul. Setelah itu tahu apa? Ulumul hadis. Ulumul hadis tahu tentang ar-riwayah wa dirayah. Dirayah itu tahu ini hadis sahih atau tidak, dhaif atau tidak. Jadi harus hafal nama-nama ulama hadis itu yang jumlahnya ribuan itu. Bisa tahu ini sahih atau tidak. Itu namanya dirayah. Kalau riwayah sampai harus hafal hadis-hadis itu namanya riwayah. Nah, setelah itu baru apa sampean? Harus tahu usul fikih. Nah, setelah tahu usul fikih, saya itu baru sampean itu harus tahu tentang masalah-masalah yang ijma. Di mana ulama sudah ijma. Karena supaya ijtihad tidak bertentangan dengan ijma. Kemudian berikutnya dia harus tahu dengan hakikatul masalah. Jadi sampean harus tahu dengan masalah yang dipikirkan itu. Kemudian berikutnya sampean itu harus namanya raukul fikih. Ada namanya itu perasaan fikih. Nah, jadi tak gampang gitu. Dan berikutnya yang harus dimiliki juga dia harus hafal Quran yang berkenaan dengan hukum-hukum. Itu kan sampean tak hafal jangan mujtahid. Nah,
Ulama-ulama itu kemudian mujtahid itu ada mujtahid mutlak, ada mujtahid muqayyad. Mujtahid mutlak itu dia itu punya mazhab sendiri kayak Imam Syafi'i. Kemudian ada mujtahid muqayyad itu atau mujtahid mazhab itu mujtahid tapi mengikut mazhab tertentu. Misalnya kayak Imam Nawawi atau Imam Ar-Rafi'i itu mujtahid tapi mujtahid mazhab itu dalam mazhab Syafi'i. Atau umpamanya dalam madhab Maliki, Imam Malik itu adalah madhab mujtahid mutlak. Ada Ibnu Abidin, ada Imam Rus, itu mujtahid muqayyad atau mujtahid madhab. Nah, dia tak gampang. Jadi sampai aku hafal 2 hadis lalu berfatwa, nggak bisa. Maka itulah seorang. Maka siapa katanya? Maka yang disebut yang namanya fikih menurut syara itu adalah mengetahui hukum, yang cara mengetahui hukum syariat, yang cara mengetahuinya dengan cara ijtihad. Jadi yang dikatakan hukum syara, cara mengetahui dengan cara ijtihad. Saya percepat karena sudah habis waktunya. Contohnya apa? Seperti ilmu, seperti mengetahui kal ilmi bi anna niyata fil wudu'i wajibatun. Coba, niat itu hukumnya wajib dari mana kita tahu? Dalam Al-Quran apa dengan? Idza kuntum ila sholati fausudu wujuhakum. Al-ayah. Perintahnya apa? Kalau kamu mau sholat, suruh cuci muka. Kan nggak ada niatnya. Kan nggak ada mana. Kalau bilang mana ada ayat yang menjelaskan bahwa itu wajib niat wudu? Nggak ada. Kalau tanya, apakah ada hadis yang menerangkan wudu wajib niat? Nggak ada. Dari mana kita tahu ijtihad ulama? Dari mana ijtihad ulama? Karena Allah Rasulullah menyatakan innamal a'malu binniyat. Setiap amal perbuatan harus nih wudu masuk perbuatan enggak? Maka karena itu disambung. Oh, ternyata ini ada hadis umum, semua amal perbuatan ibadah harus disertai dengan niat. Wudu itu adalah ibadah. Maka ulama menyatakan bahwa niat itu syarat daripada wudu. Coba lagi. Yang kedua, contoh di sini. Nah, jadi kita niat bukan satu ya, termasuk rukun ya, keliru saya. Niat itu termasuk rukun wudu. Ya, kalau apa bedanya rukun dengan syarat? Syarat itu yang dikerjakan sebelum mengerjakan perbuatan. Kalau rukun yang dikerjakan pada waktu mengerjakan. Contohnya, sampai ngambil air suci itu namanya syarat. Tapi wuduknya, ngambil wuduk itu namanya rukun. Sampai no sholat nutupin aurat itu namanya syarat. Sampian itu takbir namanya rukun. Beda ya, keliru saya tadi. Jadi biar salah paham nanti. Yang kedua katanya wa anna niyata minal syatun fi shaumi Ramadan. Kan begini. Al-Quran menyatakan kita ini akhir boleh makan sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Paham ini ya? Hafal ayatnya. Siapa yang hafal? Kulu wasrabu hatta tabayyana. Oh payah sampai ini besar-besar tak hafal itu ya. Jadi kita ini kan boleh makan sampai terbitnya fajar. Kan begitu. Nah sekarang kenapa kita ada imsak? Kenapa kita ini? Kenapa harus? Karena apa? Khawatir nanti itu begitu makan sampai azan kan berarti batal kan? Maka sebelum azan harus berhenti. Jadi kalau saya mendengarkan imsak pada waktu masih boleh makan, tapi tidak tersaki, takut nyampe subuh gitulah itu. Nah, yang kedua. Kemudian yang kedua, kita ini berikutnya di sini jelaskan niat puasa pada malam hari. Jadi malamnya harus niat. Kalau niat sekarang enggak sah. Itu kalau puasa Ramadan, kalau puasa sunat boleh. Nah, itu dari mana? Kan enggak ada keterangannya. Al-Quran menyatakan bunyi apa? Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Kayak apa? Kan enggak ada penjelasannya. Kembali lagi, namanya puasa ini kan bulan terbitnya fajar.
Berarti sebelum subuh fajar harus ada kejelasan dirinya puasa. Berarti kapan dimulainya? Berarti pada malam hari. Dari mana kita tahu? Dari ijtihad ulama, dari ijtihad. Tidak ada keterangan Al-Quran, tidak ada keterangan hadis, tapi dari pemahaman ulama. Nah, lagi zakat hartanya anak kecil. Coba, orang anak kecil itu dapat warisan dari orang tuanya, dapat uang banyak. Bayar zakat, setiap tahun bayar zakat habis uangnya. Kan iya kan? Bayar setiap tahun. Makanya dia anaknya masih bayi, dapat warisan. Sampai nanti lulus perguruan tinggi, anggaplah sampai umur 22. Coba setiap 22 tahun uangnya dipakai zakat, kan habis uangnya itu. Tapi tidak menyatakan wajib zakat. Dari mana? Karena bicara semua harta yang sampai satu nisab hukumnya wajib zakat. Dari mana kita tahu? Nah. Dan juga fil haliyil mubah, bahwa kita tuh kalau pakai, kamu sampean punya emas ya, emas beneran ini, bukan emas Jawa. Kan ada yang emas Jawa ini emas Jawa ini. Nah, kan gitu, yang emas gitu kan gitu ya. Itu namanya emas Jawa. Ini emas beneran. Nah, sampean punya gelang satu dipakai oleh sampean, itu tidak wajib zakat. Tapi kalau sampean punya 2 pasang, maka yang satunya wajib dizakati. Karena yang kedua itu bukan huli, bukan emas pakaian. Atau sampean punya kalung 2, yang kalung satu itu nggak wajib dizakati, tapi kalung satunya wajib dizakati. Yang satu tuh huli, ini hiasan untuk sampean. Tapi satunya kan biasanya kalau ibu-ibu kan tas punya banyak. Kan biasanya kalau perempuannya kan matching, jilbab, baju, rok, sepatu, tas. Kan iya ya? Maka ciri-ciri orang kaya perempuan Indonesia ini adalah yang banyak tasnya. Karena dia banyak bajunya. Kan ya? Kira-kira begitu. Nah, kemudian berikutnya dijelaskan seperti kisos. Kisos ini kan awalnya penjelasannya itu kan orang yang dihukum itu kalau membunuh pakai pedang, pakai tombak. Bagaimana kalau bunuhnya itu dipakai dengan benda tumpul, dipukul? Bagaimana hukumnya? Nah, itu kan nggak ada dalilnya, tidak ada Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Baru ijtihad daripada Umar bin Khattab, ada orang dibunuh itu dipukul dengan batu. Kata Umar sama hukumnya. Itu pertama kali ijtihad adalah Umar bin Khattab, karena intinya sama-sama menghilangkan nyawa. Karena illatul hukmi ini bukan alatnya, tapi menghilangkan nafs, qatlun nafsi. Itu ijtihad semuanya. Kemudian terakhir menyatakan, katanya wa nahwi dzalika min al-masail khilafi bi khilafi ma laysa tariqul ijtihad. Beda dengan yang jalannya bukan ijtihad. Apa katanya itu? Jadi kalau bukan ijtihad memang hukumnya pasti, itu bukan fikih lagi. Seperti misalnya salat 5 waktu wajib atau tidak, dia bukan ijtihad, sudah jelas Al-Quran. Zina atau haram atau tidak, itu bukan ijtihad, tidak usah diartikan lagi. Haram. Homer haram atau tidak? Ya haram, sudah nggak usah ijtihad lagi. Nah, bagaimana hukumnya pacaran? Hah? Pacaran haram. Kalau tunangan itu gimana hukumnya? Tunangan. Nah, kalau anak santri tunangan ini kan setengah halal. Iya apa ya? Sampai kalau tunangan, itu tongin, congok, ingat andi aja ngeremin, congok gitu ya. Iya apa ya? Lama-lama akhirnya dikasiri oleh orang tuanya. Nah, akhirnya ngandung. Tunangan kelihatannya bagus, khidbahnya itu memang sunnah, khidbahnya itu sunnah. Rasulullah menyuruh khidbah. Tetapi setelah khidbah itu yang bermasalah. Nah, akhirnya apa? Anaknya meler-meler karena waktu khidbah datangin, kadang-kadang nginep nang rumah matuan, kayak gitu ya. Ada nggak kayak itu? Nah, sampai aja nggak mau terus terang gitu ya. Kalau nggak mau didatangin, dibilang nggak mau. Saya ini tunangan 1 tahun nggak tahu dengan calon saya. Tanyakan, saya nggak percaya. Saya waktu dulu lamaran, ini dulu itu kan rumahnya itu di rumah Husudin itu
itu perempuan masuk ke sana. Yang laki-laki masuk ke rumahnya ke Sulaha, saya. Nah, ibu umi saya dan kakak saya, karena saya sudah nggak punya ayah, masuk ke sini. Setelah itu pulang. Yang berikan cincin umi saya nggak ngelihat, hanya diberi fotonya tok. Itu tunangan 1 tahun. Nah, baru setelah diangkat nikah, bertepatan dengan bulan Safar tanggal 19, hafal. Berkenaan dengan tanggal 14 bulan Juni 1998 baru diangkat di masjid sini. Ke Sulak sendiri yang ngangkat. Nah, saya dibawa ke rumah sana itu, kan tinggalnya rumah situ. Baru lihat, ini istrimu, baru tahu wajah istri. Betul itu, nggak percaya tanya. Baru, oh ini istri saya. Ya udah, sudah dibuka kerudungnya. Kemudian diberikan mas kawin, sudah, itu tahu istri, oh ini istri saya. Jadi nggak tahu, nggak kayak sampean itu, padahal tunangannya 1 tahun. Nggak pernah kenal, nggak pernah apa sebelumnya, saya hanya tahu foto, lah itu diperlihatkan setelah akad nikah. Ternyata 2 bulan sudah hamil. (18 bulan sudah punya anak 2. Nggak pakai lama. Kenapa? Karena cinta ini setelah menikah, bukan sebelum menikah. Cinta ini kan ada 2, ada mawaddah, ada rahmah. Kalau mawaddah ini cinta karena fisik, jadi menganggap dia kaya, itu mawaddah. Karena dia cantik, itu mawaddah. Karena dia ganteng, itu namanya mawaddah. Itu bertahan paling lama 3 bulan. Setelah itu ini rahmah. Rahmah itu karena kebaikan. Istrinya lembut, perhatian, itu namanya rahmah. Suaminya itu mengikat dengan 2 ikatan, itu namanya rahmah. Diikat dengan kasih sayang dan kasih uang. Itu rahmah. Coba sampean lihat ibu sampean, sudah disayang oleh bapaknya, nggak diberi uang, nyocot itu. Iya apa ya? Sudah diberi uang, tampuruan, nyocot boleh gitu. Coba suaminya baik, ya, apalagi ganteng, pintar kayak Gus Darwis tuh, kalem istrinya itu. Gitu kan? Ya, jadi itu perempuan hanya perlunya 2 kan. Ayo tanya perempuan mana yang diinginkan berapa itu? Hanya 2 kan? Kasih sayang dan kasih. Nah, setelah 3 bulan itu dilihat sejauh mana suaminya baik, sejauh mana wa'ashiruhunna bil ma'ruf, memperlakukan istrinya. Ma'ruf ini terjemahnya bukan sekedar baik, tapi sesuai dengan keinginan istri, itu namanya ma'ruf. Istrinya itu ngomong banyak, nggak usah dijawab, diam. Karena tanpa dijawab tambah nggak jelas itu kan. Coba bapaknya sampean, kalau ibunya marah-marah jawab, kan tambah nggak jelas itu kan. Jadi biarin aja gitu. Kalau yang bapaknya ngerokok sambil ngerokok, kalau yang suka main HP sambil main HP gitu ya. Ma'ruf namanya itu. Coba kalau bapaknya nggak salah, dimarahin oleh ibu sampean, menjawab tambah nggak jelas jawabannya itu kan. Ya, itu namanya bil ma'ruf. Nah, laki-laki perempuan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki perempuan itu mengakui bahwa suaminya itu adalah imam. Ya imamnya yang benar, imamnya salah. Kan begitu, makmum bisa makmum kalau imamnya benar kan? Iya apa ya? Kamu bilang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, wahai istriku, suamimu ini adalah imammu, kamu harus taat. Lu imamnya bejana ruku tojo gitu. Bisa lembut kan gitu ya. Isra taat. Ya nggak bisa karena di belakang. Subhanallah, pakun. Seharusnya ruku sujud. Di belakang perempuan beri kode. Tetap waktunya ruku, tetap ya mau faroko di belakang. Imamnya sudah nggak bener nih. Iya Pak ya. Begitu. Jadi imam tuh jangan candeng matura. Reng laki itu mas pak lekor. Tapi kalau nggak bener turun ke kapor gitu kan. Tahu kapor sebenarnya? Kapur gamping gitu ya. Nah, ini keluar, maka karena itu
Maka ada masalah-masalah yang pasti itu bukan ijtihad. Maka kita tidak boleh mempertentangkan masalah zina, masalah waris, itu bukan ijtihad. Semuanya ya. Inilah kita bisa dibaca pada hari ini sebagai pengantar. Besok kita terangkan tentang pembagian hukum dan sebagainya. Semoga bermanfaat pada diri kita dan kepada orang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.